Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing di LPTK YIN Ponorogo. Perkenalkanlah, nama saya Aizafiuddin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun pelajaran 2024-2025. Senin 30 Desember 2024 saya akan membuat video pembelajaran pada fase D elemen akidah kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat. Berikut adalah pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak semua? Sehat ya? Dalam hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan mengerti. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak semua silahkan ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita siap pada masalah cepat doa mulai. Ya, alhamdulillah untuk tadi kita semua sudah berdoa ya. Dengan kita itu berdoa, semoga menambah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk kemudian meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara Kesatuan Republik Indonesia, monggo untuk yang bertugas silahkan untuk nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Monggo yang bertugas. Indonesia
tadi kita semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita itu sering kemudian menyanyikan, sering mendengar lagu-lagu kebangsaan akan menambah rasa kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu ya. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Tuhan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan kemudian meninggalkan semua larang-larangannya. Anak-anak semua, untuk hari ini nanti kita membaca surat Al-Hab ya. Untuk dipimpin ke kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai membaca surat Al-Ahqaf. Nanti untuk selanjutnya kita secara terus-menerus kita tingkatkan hafalan kita. Artinya apa? Sering kemudian kita itu membaca, terus kemudian sering kemudian kita itu menghafal, itu nanti akan mendapatkan pahala dari Allah untuk diri kita sendiri. Atas nama Adam Sami'i, Anggun, Adi, Cahya, Clarissa, Dimas, Afifah. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya Bapak pengen ngecek semangat dari kalian. Nanti kita bersama-sama tepuk semangat ya. Jadi ya, saya kasih aba-aba dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Ya. Alhamdulillah dengan kita itu bertepuk semangat itu tadi setidaknya bisa menambah semangat kita untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya. Kemarin kan kita sudah mempelajari materi apa? Materi apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemarin kita sudah mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kira-kira kan tanda-tanda kekuasaan Allah kan banyak sekali yang mungkin sering kita lihat, sering kita bertemu, sering kita kemudian bertatap muka. Nah, anak semua, Bapak ingin bertanya, kira-kira apa saja sih tanda-tanda kekuasaan Allah itu yang bisa angkat tangan? Nah, itu Mas Adam. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi yang pertama. Kira-kira ada lagi? Ya, Mas, penciptaan tumbuhan. Nah, iya, terus kemudian penciptaan tumbuhan. Karena apa? Kita itu kan kemudian sering toh bertemu dengan tumbuhan, mungkin juga ada tanaman di sekitarnya. Nah, ada lagi? Gimana tuh? Nah, turunnya hujan. Apalagi sekarang ini. Sekarang ini kan musim penghujan. Mungkin hujan itu nggak bisa kita kira-kira. Hari ini panas, nanti siang atau sore itu bisa sudah turun hujan. Nah, itu adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kira-kira ada lagi? Ya, gimana, Mbak? Nah, itu ya, kehidupan dan kematian. Nah, itu juga sama. Karena apa? Setiap yang hidup pasti kemudian akan mengalami mati. Kira-kira ada lagi? Yang pengen itu? Ya, gimana? Laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya. Itu adalah yang selanjutnya tadi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan laki-laki dan perempuan. Karena apa? Kita sebagai manusia itu kan sering kemudian ya kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, karena itu
kemarin berarti apa? Anak semua kemarin itu kalian sudah paham mengenai tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya Mas Elias ya itu menciptakan bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak ada sebuah cerita inspiratif ini bisa menambah rasa semangat kita, rasa saling tolong menolong kita kepada sesama dan rasa saling menghargai pada semuanya. Ini ceritanya tadi pagi. Tadi pagi sebelum kalian masuk itu Bapak kemudian melihat ada salah satu temanmu itu pagi sekali sekitar jam 6:30 itu sudah datang ke kelas. Nah, ternyata apa? Setelah Bapak amati itu ternyata dia itu langsung mengambil alat kebersihan untuk menyapu. Nah, itu ya. Untuk menyapu, untuk kemudian membersihkan kelasnya. Nah, itu seperti itu. Setelah kemudian membersihkan dari meja satu ke meja yang lainnya, dari bangku satu ke bangku yang lainnya, itu ada uang. Ada uang. Nah, terus kemudian ketika masuk tadi jam tadi sebelum kita mulai tadi itu ada anak tersebut itu kemudian memberikan uangnya memohon pada kelas. Nah, kira-kira sifat anak yang mengumumkan uangnya karena istilahnya ketika melaksanakan piket itu terus kemudian tahu dia ada uang berarti itu bukan milik saya terus kemudian diumumkan ke dalam kelas. Nah, itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk anak semua? Baik ya. Nah, itu kan perbuatan baik. Kira-kira kalau kita itu berbuat baik itu dapat pahala atau tidak sama Allah? Dapat ya, karena adalah setelah melakukan kebaikan. Nah, kira-kira kan sama Allah kan dapat pahala. Kira-kira siapa sih yang mencatat itu? Malaikat ya. Nah, kira-kira siapa sih yang mencatat amal baik dan amal buruk itu? Ya, malaikat, raqib dan atid. Nah, jadi anak-anak semua pelajaran hari ini kita itu akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak ingin menampilkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Bisa dilihat ya, nanti kita itu akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan elemen adalah akidah, dengan tujuan atau capaian pembelajaran peserta didik memahami rukun iman, itu tentang rukun iman, tentang iman kepada malaikat. Dengan tujuan pembelajarannya bahwasanya peserta didik itu mampu memahami iman kepada malaikat. Nah, itu seperti itu. Termasuk juga ada KKTP-nya. Jadi setelah anak-anak semua itu nanti belajar materi ini, kalian itu bisa kemudian mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Nah, terus kemudian KKTP yang kedua itu adalah setelah kalian itu belajar materi ini, kalian itu mampu membedakan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, itu nanti seperti itu. Itu ya, kenapa sih kemudian kita itu harus kemudian tahu dan mengerti tentang nama-nama tugas dari malaikat dan pengertiannya. Nah, karena apa? Karena apa? Setiap hari kita itu sering kemudian dihadapkan dengan manusia yang lain. Pastinya apa? Akan melakukan perbuatan baik dan juga ada perbuatan. Tapi apa? Ketika perbuatan baik kita ingat, malaikat di samping kanan dan samping kiri kita itu ada dua malaikat yang selalu kemudian menjaga kita. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Nah, untuk itu anak-anak semua, Bapak pengen mengecek kemudian kesiapan belajar kalian. Silahkan disiapkan untuk bukunya untuk alat pensilnya silahkan disiapkan dengan rapi, dengan baik. Tempat duduknya ditata senyaman mungkin agar nanti apa? Ketika pembelajaran nanti berlangsung itu kita itu sudah tidak ada gangguan lagi dari manapun. Ya, disiapkan
Sudah ya, sudah semua ya. Nah, itu kalau sudah, anak-anak semua, bahwasanya anak-anak semua bisa melihat layar di depan. Nah, bisa ya, jadi lihat ya. Nah, ini adalah tadi kasus dari kejadian pembegalan, gitu ya. Nah, Pak akan membacakan anak-anak semua pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 04.45 korban yang merupakan anggota TNI yang bertugas di Kodam saat itu sedang menjalankan tugasnya dan hendak kembali ke Kodam dan melintasi jalan Gatot Subroto perempatan Manhattan menuju Binjai. Saat tiba di sekitar Kodam di jalan Gatot Subroto, Marsono dipepet oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam. Marsono kemudian ditendang hingga jatuh dari sepeda motornya. Korban pun berupaya untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelompok yang dipimpin oleh Tarto ini telah melakukan aksi begal sebanyak 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dalam aksinya mereka menggunakan senjata tajam. Nah, iya, dari kasus ini kita bisa mencermati ya anak-anak semua bahwasanya apa? Sekarang ini apalagi anak-anak muda sekarang ini kan banyak sekali yang mungkin kegiatan malam itu sangat banyak. Apalagi yang perempuan itu lebih berhati-hati. Ketika kemudian situasi di jalan itu sudah sepi atau seperti apa, itu bisa berhati-hati untuk menjaga keselamatannya. Dalam kasus yang ada di Binjai ini, itu yang dibegal itu adalah anggota TNI. Anak sangat ngerinya. Padahal anggota TNI kan jago kemudian berkelahi, punya senjata, itu masih semestinya untuk dibegal. Apalagi kita yang ini masih kecil, yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan mungkin. Apa selalu kemudian menjaga kewaspadaannya ketika entah itu malam itu berkeliaran di luar dari rumahnya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah tadi kasus dari permasalahan ini. Anak semua silahkan kalian buka link yang sudah Bapak kirim di grup, yaitu link 1, link 2 itu silahkan kalian klik. Pertama silahkan kalian klik, kalian buka di link yang pertama. Dan ketika kalian sudah buka link pertama, silahkan kalian baca, kalian cermati, kalian cermati isinya. Sudah selesai nak? Sudah ya? Kalau sudah silahkan klik link yang kedua. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan HP-nya ditutup kembali. Anak semua, Bapak pengen setelah Bapak kemudian tadi menampilkan sebuah permasalahan, terus kalian sudah membaca materi baik yang ada di dalam paket dan juga dalam video. Selanjutnya Bapak ingin kalian itu membuat satu pertanyaan. Dari pertanyaan nanti silahkan kalian tulis di dalam sini.
dalam sini silahkan kalian tulis. Tapi sebelumnya silahkan kalian menggali informasi dan menentukan permasalahannya. Kira-kira permasalahan seperti ini terus kemudian dikontekskan dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi iman kepada malaikat itu seperti apa. Nah, hasil kalian tuh mencari permasalahan, mencari problemnya, itu silahkan kalian tulis di sini. Ya, saya pegang kertasnya ya. Sudah menerima semua kertasnya? Nah, silahkan kalian tulis hasil perenungan dari kalian setelah melihat berita tadi dan membaca materi pendidikan agama Islam. Monggo, silahkan kerjakan. Sudah? Belum? Bagi yang sudah, itu kertasnya kalian lipat sampai lipatannya itu kecil. Agar nantinya apa? Teman-temanmu itu tidak bisa melihat problem atau masalah yang kalian tulis. Bagi yang sudah, silakan dikumpulkan di sini. Silakan. Sudah semua? Sudah dikumpulkan? Sudah ya? Kalau sudah, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti anak-anak semua kalian hitung dari 1, 2, dan 3. Nanti setelah sampai 3 itu nanti kembali lagi ke 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu ya nanti ya. Nah, mulai dari nomor 1. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, itu ya. Sudah selesai. Nah, anak semua, bagi yang dapat nomor 1, silahkan nanti kalian duduk di sini semua. Kelompok 2 kemudian di sini dan kelompok 3 di sini. Itu ya, anak semua. Nah, silahkan semuanya kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silahkan kalian duduk yang rapi. Nah, anak semua, Bapak minta 1 orang untuk ini. Oh, yuk. Coba, ya juga, Mas ada, yuk. Silakan dikocok di yang keluar nanti siapa? Di teman-teman dilihat. Nah, itu ya. Silakan dibaca di depan. Silakan dibaca ya. Saya mendorong para pelaku dilaporkan untuk melakukan tindakan sejumlah agar mereka diyakini bahwa malaikat selalu mengawasi setiap perbuatan manusia yang baik terlibat maupun tersembunyi. Nah, itu ya. Silakan dibandingkan. Nah, di sini itu Mas Adam perwakilan dari teman kalian itu sudah mengambil 1 permasalahan. Dari permasalahan ini, anak-anak semua silahkan kalian selesaikan. Kalian analisa dari kelompok 1 nanti dari segi moral, kelompok 2 dari spiritual, dan kelompok 3 dari sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Nah, itu ya. Itu silahkan kalian buka HP-nya, silahkan kalian buka materinya, itu yang ada di HP. Begitu, setelah itu kalian cari kira-kira jawabannya seperti apa.
Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan lembar jawabnya. Ini ada lembar jawab yang nanti hasil dari kerjaan kalian itu adalah kalian tulis di sini. Nanti formatnya adalah kalian tulis namanya, kalian tulis nama anggota kalian siapa saja. Terus nanti kalian tulis soalnya di sini, soalnya kalian tulis, terus jawabannya kalian tulis di sini. Ya, ada yang ditanyakan? Ada ya? Saya lihat kelompok 1. Ini 2 kelompok 3. Silahkan anggotanya ditulis semua dulu. Terus soalnya tadi kalian tulis. Saya akan membacakan soalnya, yaitu terkait apa yang mendorong para pelaku perampokan untuk melakukan tindakan kriminal padahal mereka diyakini bahwa malaikat selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya anak-anak, silakan jawabannya ditulis, lalu dikolaborasikan dengan satu kelompok masing-masing untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai silahkan diletakkan dulu alat pensilnya, alatnya, pensil, pulpennya di ditaruh dulu. Nanti ya, untuk selanjutnya silahkan nanti perwakilan dari kelompok itu bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk yang pertama itu nanti akan dimulai oleh kelompok 1. Monggo untuk perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan. Gambarnya mana? Tampilkan dulu gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang. Dan anggotanya adalah 1. Saya tidak 2 Rosa. 3. Noni. Ini ada hasil gambar dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong para pelaku perampokan untuk melakukan tindakan kriminal padahal mereka diyakini bahwa malaikat selalu mengawasi setiap perbuatan manusia baik terlihat maupun tersembunyi. Jawabannya adalah kurangnya kesadaran moral seringkali menjadi alasan seorang untuk melakukan perbuatan tercela termasuk kejahatan. Dalam konteks para pelaku perampokan, mereka mungkin tidak menyadari atau tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap pengawasan malaikat yang selalu mengamati setiap perbuatan manusia. Dalam ajaran agama
malaikat diyakini mencatat setiap tindakan baik yang tampak maupun tersembunyi. Namun para pelaku mungkin tidak menganggap serius ajaran tersebut, merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau diawasi, sehingga mereka memilih untuk melanjutkan perbuatan kriminal tanpa rasa takut atau mengambil gaji. Solusinya adalah pendidikan agama harus ditekankan sejak dini dengan menanamkan pemahaman tentang keimanan kepada malaikat, khususnya tentang tugas mereka dalam mencatat amal baik dan buruk. Ya, dari kelompok 1, kira-kira ada pertanyaan tidak dari kelompok 1? Nah, silakan dibaca. Nama siapa? Mas, mengapa kurangnya moral dapat membuat seseorang mengabaikan pengawasan malaikat dalam mencatat perbuatan, dan bagaimana pendidikan agama sejak dini dapat menjadi solusi? Karena kurangnya kesadaran moral membuat seseorang tidak memikirkan dampak negatif dari tindakannya, termasuk tidak percaya atau mengabaikan keyakinan bahwa malaikat selalu mengawasi. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindakan tercela tanpa rasa takut, bahaya konsekuensinya. Pendidikan agama sejak dini dapat menjadi solusi dengan menanamkan pemahaman tentang iman kepada malaikat, khususnya tugas malaikat dalam mencatat amal baik dan buruk, sehingga seseorang lebih sadar akan tanggung jawab moral dan hukum kaum. Ya, hasil dari kelompok 1, silahkan ditutup. Sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dan berikan tepuk tangannya. Untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pertama, gambarnya mana? Yang dulu gambarnya? Gambar mana? Yang dulu sudah? Iya, sudah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang beranggota 1 Naina, 3 Ulfa. Bagaimana pengaruh lingkungan guru terhadap perilaku kriminal dan apa solusi untuk mengatasinya berdasarkan pertanyaan tersebut. Pengaruh lingkungan sangat besar terhadap perilaku seseorang, termasuk para pelaku perampokan ini. Mereka seringkali tumbuh di lingkungan yang buruk, di mana pengaruh yang negatif dan kemiskinan sosial ekonomi dapat mendorong mereka untuk memilih jalan pintas seperti perampokan. Dalam kondisi tersebut, kesadaran akan pengawasan malaikat dan ajaran moral seringkali terabaikan. Ketika mereka dikelilingi oleh kebiasaan buruk, mereka menjadi lebih mudah untuk mengabaikan nilai-nilai agama, termasuk keyakinan bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat setiap tindakan mereka. Lingkungan yang mendukung perilaku negatif ini akhirnya menjadi aktor utama dalam tindakan kriminal mereka. Solusi tersebut adalah perlu ada pembinaan dari petugas sekolah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyediakan kegiatan positif yang mengalihkan mereka dari perilaku negatif. Ya, dari kelompok 2, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Ya, silakan. Mas siapa namanya? Bagaimana pengaruh lingkungan buruk terhadap perilaku kriminal dan apa solusi untuk mengatasi berdasarkan pernyataan tersebut? Lingkungan buruk seperti pergaulan negatif dan kemiskinan sosial ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam kondisi ini, nilai-nilai agama termasuk keyakinan bahwa malaikat mengawasi setiap perbuatan sering diabaikan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat mempermudah seseorang terjerumus ke perilaku negatif. Solusinya, membentuk lingkungan yang positif melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan menyediakan kegiatan yang bermanfaat dan
untuk mengalihkan perhatian dari perilaku buruk. Iya, masih diskusi dari kelompok 2. Silakan ditutup dan kembali ke tempat ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan pertolongan. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan. Nah, gambarnya mana? Ya dulu gambarnya. Ini ya gambarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 3 kami akan memberikan hasil diskusi dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 adalah 1. Indonesia, 2. Indra. Soalnya adalah apa yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kriminal padahal mereka yakini bahwa mereka selalu melakukan perbuatan manusia. Contohnya, kehilangan rasa takut dan konsekuensi bisa muncul ketika pelaku merasa tidak ada hukuman atau akibat yang melakukan dari tindakan kriminal menjadi bebas. Termasuk akibat yang mungkin ditimbulkan oleh mereka yang selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Ketika seseorang tidak percaya bahwa mereka tercatat dan dapat membawa dampak negatif dari perbuatan itu, mereka cenderung lebih bebas dalam memilih dengan pribadi tanpa membutuhkan dampak sosial atau hukum yang akan diikuti. Padahal ini seringkali dikarenakan kurangnya kesadaran spiritual dan terhadap tanggung jawab dalam berlaku. Polisi memberikan pelatihan, keterampilan dan akses kepada pekerja yang dapat membantu mereka mendapatkan penghasilan yang baik tanpa harus mengatur hukuman. Ya, itu tadi adalah hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan, ada yang menanggapi kelompok 3? Ya, silakan. Mbak, siapa namanya? Fani ya, silakan sampaikan. Mengapa kehilangan rasa takut terhadap konsekuensi baik duniawi maupun spiritual dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, dan bagaimana solusi seperti pelatihan keterampilan dapat mengatasi masalah tersebut? Karena kehilangan rasa takut terhadap konsekuensi dari pelaku kemungkinan pada perawat malaikat dan dunia. Ketika diri itu tidak percaya pada catatan amal oleh malaikat atau manusia dosa, mereka cenderung lebih berani melanggar aturan. Pelatihan keterampilan dan akses kepada pengerjaan halal menjadi solusi, karena hal ini memberikan alternatif positif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melanggar hukum atau ajaran agama, sekaligus membangun rasa tanggung jawab moral. Itu ya, tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan tutup dan kembali ke tempat ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelompoknya. Ya, ini anak semua. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang anak semua, Bapak minta kalian perhatikan ke depan ya. Ya anak semua, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan untuk materi iman kepada malaikat. Bisa diperhatikan ke depan ya. Nah, ya bisa diperhatikan ke depan. Untuk yang pertama kita akan mengenal tentang pengertian dari iman kepada malaikat. Bahwasanya iman kepada malaikat adalah rukun iman. Nah, maksud malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, di sini ada dalil tentang iman kepada malaikat. Itu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulullah unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Untuk lebih memantapkan
hari ini anak-anakku semua, silahkan kalian buka link yang ada di HP. Nah, di situ nanti ada pertanyaan di link yang nomor 4, ada Google Form. Nah, itu anak semua, silahkan kalian isi nama kalian. Silahkan kalian isi nama, kalian isi kelas, kalian isi nomor absennya berapa. Setelah itu nanti di selanjutnya terus kemudian dijawab soalnya. Apakah kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat? Ya. Yang nomor 2, apakah kalian bisa membedakan tugas dari malaikat? Ya. Nah, yang nomor 3, apakah kalian bisa membedakan perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat? Ya. Untuk mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil dari pelajaran pada hari ini. Nah, Nah, saya pengen Bapak bertanya. Kira-kira tadi kita mempelajari tentang materi apa? Iman kepada Allah. Nah, kira-kira jumlah malaikat itu ada berapa? 10. Ya, jumlah malaikat itu ada 10. Nah, kira-kira tugas malaikat Raqib dan Atid itu apa? Nah, itu ya, alhamdulillah kita semua sudah menyimpulkan. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Dulu pertemuan pada hari ini, kalau ada salahnya Bapak minta maaf ya. Tapi sebelumnya tadi pembelajarannya menyenangkan toh? Itu mungkin itu ya dari Bapak. Monggo untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada ini, alhamdulillah kita berdoa. Sabda, cepat doa dimulai. Mungkin itu ya pembelajaran pada hari ini. Nanti kita akan sambung ke pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.